Cerita oleh Fajar. Saya dan teman saya main di batu yang katanya angker selama 2 jam sampai menjelang maghrib. Tapi yang saya rasakan hanya beberapa menit saja. Kejadiannya sewaktu saya masih duduk di sekolah dasar atau SD antara kelas 3 atau 4. FYI, saya tinggal di kota Majalengka, dan desa saya ini persis di kaki gunung Ciremai. Di desa saya tinggal bersama keponakan, nenek, dan kakek. Sudah menjadi budaya di desa saya, anak yang masih duduk di sekolah dasar antara kelas 1 sampai dengan 4 itu sudah pasti sekolah madrasah juga atau sekolah Islam. Aktivitas saya masa itu masuk sekolah pukul 7 dan pulang pukul 12. Dilanjut sekolah madrasah, ini beda tempat, pukul 13.00 dan pulang pukul 16.00. Belum selesai sampai di situ, pukul 17.30 harus sudah berangkat lagi untuk mengaji. Tempat yang sama dengan sekolah madrasah, dan pulang jam 21.00. Terakhir pukul 4 pagi harus ngaji pagi lagi atau kuliah subuh sampai jam 5.30. Hari itu kami bertiga, saya dan 2 teman saya sebut saja Eman dan Agus. Kami baru saja selesai sekolah madrasah, kira-kira pukul 16.15 baru akan pulang. Sebelum lanjut, saya akan menceritakan keadaan sekitar atau TKP-nya dulu. Tidak jauh dari sekolah madrasah saya itu, ada sebuah sungai kecil. Posisi sungainya itu agak di bawah sekitar 2 meter dari jalan umum. Dan ada seperti goa yang sebenarnya itu aliran air yang di atasnya adalah jalanan umum tersebut, yang biasa kami lewati ketika pulang. Persis di sebelah aliran air itu ada batu lumayan besar, yang sekelilingnya banyak ditumbuhi bambu kuning. Konon banyak cerita yang berseliweran kalau di situ angker, dan jangan pernah mengambil bambu kuning tersebut. Kami bertiga tidak pernah pulang bersama sebelumnya. Biasanya kami masing-masing. Tapi hari itu, saya masih ingat hari Kamis. Kami bertiga memutuskan pulang bersama sambil ngobrol ngalor ngidul. Cuaca saat itu juga cerah, hanya saja matahari yang sudah mulai tenggelam dan awan mulai menguning atau senja. Hingga sampai pada titik akan melewati sungai itu, salah satu teman saya, Agus, bilang, "Tahu nggak, batu itu angker loh." Dalam pelafalan bahasa Sunda, seketika kita bertiga serempak menengok ke batu itu. Saya hanya diam dan melihat batu itu biasa-biasa saja. Namun ukurannya memang lebih besar daripada batu di sekelilingnya. Tiba-tiba, Eman, yaitu teman saya yang satunya, bilang, "Berani nggak naik ke batu itu?" Saya merasa tertantang dan bilang, "Kalau saya berani, itu cuma batu biasa," pikirku saat itu. Agus pun bilang, "Siapa takut." Akhirnya kami bertiga menuju batu itu. Saya tidak berpikir macam-macam saat itu. Namanya juga bocah kelas 3 SD. Dengan polosnya saya main perosotan di batu itu. Angker dari mana, pikirku. Dan anehnya kami malah ketawa-ketawa saat itu, yang kalau dipikirkan lagi sekarang, suasana waktu itu cukup seram. Ketika kami sedang asik di sana yang seingatku belum lama, kami heran kok ada teman kita yang lain, sebut saja namanya Ibnu, sudah siap mau mengaji dengan pakaian koko dan tasnya. Saya pun nyeletuk, "Rajin banget tuh si Ibnu, udah mau ngaji aja." Pas teman saya Agus lihat jam tangannya, sudah pukul 17.40. Kami bertiga pun kaget dan heran dan langsung buru-buru pulang dari sana. Sesampainya di rumah, nenek saya marah karena saya baru pulang. Saya tidak menceritakan kejadian tadi karena takut dimarahi. Namun tidak lama saya di rumah, tiba-tiba badan saya terasa panas dan demam tinggi. Nenek saya khawatir dan langsung mengompres saya dengan kain. Sore itu saya tidak jadi mengaji. Malam itu malam paling menakutkan bagi saya. Setiap saya tidur selalu mimpi dikejar makhluk dengan wajah menyeramkan, tinggi besar sekitar 3 meteran. Dan terasa sangat nyata. Ketika bangun saya merasa lemas, capek dan berkeringat. Saya tidur lagi dan selalu bermimpi yang sama dikejar makhluk itu. Dan sepanjang malam itu saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sampai pagi pun saya tidak sekolah karena masih panas. Namun anehnya, siangnya sekitar pukul 11.30, panasnya tiba-tiba hilang begitu saja. Dan badan juga merasa sehat kembali. Beberapa hari kemudian, saya bertemu kembali dengan kedua teman saya, yakni Eman dan Agus. Seketika saya kaget sekaligus heran. Sore itu setelah pulang, mereka berdua juga sama-sama demam tinggi dan ternyata mimpi kita juga sama. Saya tidak percaya dan menanyakan seperti apa sosoknya. Agus selalu menceritakan detail sosok makhluk itu, dan 90% wujudnya sama persis seperti yang saya mimpikan dan Eman pun demikian. Bahkan Agus sampai berobat ke puskesmas dan kata dokternya demam biasa.
Cerita ini baru saya ceritakan ke nenek saya saat saya sudah SMP. Kabar batu itu sendiri sekarang sudah dihancurkan, entah bagaimana caranya. Deglek, suatu sebutan yang mungkin asing bagi sebagian besar orang, namun membekas di pikiran saya. Saya sering sekali pulang tengah malam, bahkan dini hari ketika SMA, karena nongkrong hampir setiap hari dengan teman-teman pada saat itu. Saya ingat saat itu saya memutuskan pulang sebelum jam 12 malam, karena merasa tidak enak badan. Jarak dari tempat tongkrongan saya ke rumah kurang lebih 2 km, dan hanya 10 menit mengendarai dengan sepeda motor. Apes beberapa puluh meter dari gerbang perumahan, ban sepeda motor saya tiba-tiba bocor. Akhirnya saya menuntun sepeda motor hingga ke rumah. Sebelum memasuki gerbang perumahan, saya sempat sedikit was-was. Karena di perumahan saya, yang merupakan komplek rumah dinas PNS salah satu kementerian, terdapat hutan kecil, lapangan sepak bola, garasi bus dinas, dan lahan kosong tempat bus yang sudah tidak digunakan. Jadi, jika digambarkan, setelah pintu masuk perumahan ada pos satpam di sebelah kanan. Setelah itu ada hutan kecil di sebelah kanan, rumah kosong di sebelah kiri, tepat di depan hutan kecil. Lapangan sepak bola di sebelah kanan setelah hutan, dan garasi bus atau lahan kosong bus rusak di seberang lapangan sepak bola. Setelah itu barulah berderet rumah-rumah warga. Berusaha berpikir positif, saya akhirnya masuk gerbang perumahan dan melewati pos satpam. Saya tengok pas satpam sedang berkeliling ke arah rumah-rumah dengan sepeda dan baru sampai rumah pertama. Wah, pas satpam masih jauh untuk bisa sampai di sini lagi, pikir saya. Saya lanjutkan menuntun sepeda motor hingga akhirnya melewati hutan kecil. Berusaha untuk fokus ke depan tanpa tengok kanan kiri dan berjalan agak cepat. Kok pikiran ini seperti ada yang menyuruh untuk menoleh ke arah rumah kosong di sebelah kiri saya. Nggak ada apa-apa, sambil tetap menuntun sepeda motor. Kemudian penasaran menoleh ke kanan arah hutan kecil sambil berhenti. Melihat ada gerobak kaki 5 yang biasa digunakan penjual nasi bebek. Memang dulu ada penjual nasi bebek di depan perumahan, namun bertahun-tahun dia tidak berjualan, sehingga menaruh gerobak di hutan kecil itu. Pikir saya, kenapa berhenti sambil terus melihat gerobak yang ada etalasenya? Saya perhatikan kalau kata orang Jawa, ditamatin karena seperti ada yang goyang-goyang di balik gerobak itu. Karena gelap dan banyak pohon-pohon, jadi terlihat samar-samar. Lama melihat, tiba-tiba di balik etalase muncul sosok perempuan tidak jelas wajahnya dengan rambut panjang, dengan kepala miring sambil ada gerakan di tangannya pelan-pelan. Ternyata menggendong sesuatu. Astaga, saya nggak bisa gerak. Berusaha istighfar tapi susah. Mulut nggak bisa berucap sama sekali dan badan kaku. Untungnya nggak ada beberapa lama, sosok itu hilang perlahan. Dan saya berusaha untuk melihat ke depan lagi, melanjutkan perjalanan. Saat menoleh ke depan, alangkah kagetnya saya ternyata tepat di depan saya ada Pak Satpam dengan sepedanya sedang tersenyum. Kemudian berjalan di samping saya dan menepuk pundak saya sambil berkata, "Sampai rumah, langsung ganti baju dan mandi ya, biar nggak nempel." Kemudian lanjutkan perjalanan ke pos Satpam tanpa saya sempat bicara. Saya berpikir, padahal tadi Pak Satpam masih jauh untuk kembali ke sini. Kenapa tiba-tiba sudah di sini dan ngomong seperti itu lagi? Tanpa berlama-lama, saya kembali menonton sepeda motor hingga rumah dengan jalan yang agak cepat. Kemudian buru-buru mandi. Itu adalah pengalaman pertama saya dengan jelas melihat sosok makhluk halus, hantu Deglek, kepala miring. Sebutan untuk makhluk yang saya lihat itu.
Pak Satpam itu memang sudah belasan tahun menjaga perumahan tersebut sejak perumahan pertama kali dibangun. Dan ia juga bertugas membersihkan dan merawat hutan kecil serta lapangan sepak bola.